Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Sabtu 12 November 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Jeffrey Ulu CMF. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Mari kita dengarkan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, "Di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, 'Belalah aku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.' Lalu Yesus berkata, 'Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?' Demikianlah sabda Tuhan." Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar Yesus memberikan sebuah perumpamaan menarik tentang ketekunan dalam berdoa. Dalam konteks ini, Yesus mengangkat figur seorang janda dan seorang hakim yang lalim sebagai acuan untuk kita renungkan. Dalam kisah yang diangkat oleh Yesus itu diceritakan bahwa si janda terus datang memohon kepada hakim yang lalim supaya haknya dibela. Sementara itu, si hakim yang adalah orang yang tidak takut akan Tuhan dan sikapnya yang tidak menghormati siapapun, pada akhirnya luluh dan membenarkan si janda itu karena ia tak jemu-jemu mendatanginya dan memohon agar haknya dibela. Yesus secara tegas mengatakan, jika hakim yang lalim itu saja mau mengabulkan perkara si janda, apalagi Allah yang penuh belas kasih. Ia tidak akan mengulur-ulur waktu. Ia akan membenarkan orang-orang pilihannya. Saudara-saudari yang terkasih, hakim yang membenarkan perkara si janda itu adalah gambaran diri Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Gambaran diri Allah yang tidak pernah berpaling dari hidup kita, manakala kita datang mendekat dan meminta padanya. Gambaran diri Allah yang tidak pernah membatalkan janjinya untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, bagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati, hendaknya figur si janda yang tak jemu-jemu datang meminta, memohon, harus kita jadikan sebagai acuan dalam menjalani hari-hari hidup kita di dunia ini. Dalam hal ini, kita semua diajak untuk melihat diri kita dengan segala keterbatasan yang kita miliki, dengan segala kekurangan, kerapuhan, dan berusaha untuk membangun keakraban dengan Tuhan dalam doa. Memang tidak bisa kita pungkiri, dalam menjalani hari-hari hidup kita di dunia ini, sangat mudah untuk berdoa ketika hidup kita semuanya berjalan dengan baik. Tetapi ketika kesulitan demi kesulitan mulai muncul, berdoa terkadang terasa hambar.
bahkan tidak jarang kita pun mulai mempertanyakan dan menghakimi Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan hidupku seperti ini? Mengapa Tuhan memberi dan membiarkan persoalan-persoalan itu terjadi di dalam hidupku? Mengapa Tuhan tidak pernah menjawab doa-doaku dan lain sebagainya? Saudara-saudari yang terkasih, melalui sabdanya kita diajak untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu yang dimaksudkan di sini tidak berarti kita mengulang kata atau kalimat yang sama. Bukan juga berarti banyaknya kata dan indahnya rangkaian kata. Bukan pula kita lakukan itu karena permintaan atau kebutuhan, tapi dasarkan doa itu selalu di dalam iman. Jadikanlah doa itu sebagai sebuah kerinduan untuk membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah selalu bahwa bergantung dan mengandalkan Tuhan terlihat dari seberapa setia dan seberapa tekunnya kita berdoa. Tuhan memberkati.